have 1 minute to return to their cells. Whoa, whoa, whoa! Let's go. This goes down 4 feet. Connects to the main line below. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break yang sekarang masuk ke episode 7. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Chair isn't the only way to take a man's life in prison. Di awal film, akibat kerusuhan itu penjara semakin diperketat, namun Michael tetap melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Sarah. Dia membuka penutup cerobong asap dan masuk ke dalamnya. Terlihat juga bala bantuan militer semakin berdatangan. Pop semakin cemas karena keadaan tidak membaik, namun Belik seperti meragukan keputusan Pop. Tak lama kemudian, anak buah John berteriak dan meminta untuk menyalakan AC. Pop dan Belik kaget ketika anak buah John itu menyebutkan menawan salah satu sipir, dan benar, sipir mereka yang bernama Bob tidak berada di lapang. Keadaan semakin buruk ketika tahanan itu menyebutkan Sarah juga disandera. Safe, she was in sick bay. We gotta get her out of there. Somebody's got to go in there now. Karena aturan, mereka tidak bisa asal masuk ke dalam. Berpindah ke Lincoln yang masih mengikuti Ted. Namun tiba-tiba, jadi si Ted inilah orang yang disuruh oleh Diamond. Beruntung, Lincoln dapat mengalahkannya. Di sayap A masih tidak terkendali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Di dalam sel, Bob ketakutan dengan ancaman yang dilontarkan oleh Tibet. Di sini Bob bersumpah tidak akan membuka mulutnya tentang pelarian ini. Ditambah lagi Sucre akan meninggalkan mereka berdua. Michael terus berusaha melalui pipa menuju ruang sakit. Nick dan Veronica akhirnya berangkat menuju Washington DC. Dalam pesawat, Veronica menceritakan bahwa sebelum Stiteman dibunuh, perusahaannya yaitu Tofil memperkenalkan mesin listrik di konferensi teknologi. Jikalau teknologi itu sampai beredar, maka minyak akan terlupakan. Jadi kesimpulannya, ada pihak yang dirugikan, seperti pemasok, konsumen atau perusahaan minyak. Terlebih dari itu bahkan negara mereka Amerika bisa merasa dirugikan karena perekonomiannya berbasis minyak. Kembali ke Sarah yang semakin terancam karena pintunya perlahan mulai jebol. Karena hal itu Sarah berteriak meminta tolong. Namun apa daya tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Di samping itu Michael bergelantungan untuk menyeberang ke gedung ruang sakit. Tak lama datanglah konvoi gubernur. That's the governor. Tanpa basa-basi gubernur langsung bertanya di mana keberadaan anaknya. Berpindah ke Tibet yang terus menekan psikologis sipir itu. Apalagi ketika Tibet menemukan foto putrinya. Beruntung, John keburu datang. Hey. What the hell are you doing? Lalu John memperingatinya agar tidak menyentuh sipir itu. Di ruang sakit,
tahanan semakin brutal. Mereka membakar kertas untuk membatasi penglihatan Sarah. Dan ketika Sarah memadamkannya, tiba-tiba tak lama akhirnya Michael tiba di ruang sakit dan membantu Sarah. Michael meminta Sarah untuk mengikutinya. Si hitam menyadari bahwa Sarah pergi melalui pipa di atasnya. Setibanya di Washington, Veronica dan Nick melihat berita kerusuhan yang terjadi di penjara Fox River. Karena udah terlanjur, mereka berdua memutuskan untuk berjalan terus. LG pun melihat berita kerusuhan yang terjadi di penjara tempat ayahnya berada. Di sini, ibunya malah mematikan televisinya karena ayah tiri LG tidak menyukai hal tersebut. LG kali ini benar-benar kecewa sama ibunya. Karena lebih mementingkan suami barunya daripada ayah kandung LG. Lebih dari itu, LJ sampai ditampar oleh ayah tirinya ini. Kabar buruknya di sini, ternyata Turk masih bisa bangkit. Dan pertarungan pun berlanjut kembali. Turk, why are you doing? Akhirnya Turk terjatuh dan tewas. Kembali ke Sucre yang tetap fokus dengan pengeborannya. Karena bila mana salah mengebor nyawa jadi taruhan. Tak lama, dia dikejutkan dengan kedatangan John. Kepada John, Sucre mengatakan, ini namanya hukum pelacur yang berarti, jika melubangi sesuatu dengan benda besar dan kuat dia akan sangat lemah. You just won't give in. Di tengah perjalanan Sarah meminta untuk berhenti karena kelelahan. Di waktu yang bersamaan para tahanan mencoba mencari Sarah di saluran pipa di atasnya, mengingat Sarah yang sudah jatuh hati kepada Michael ditambah lagi sekarang dia diselamatkan olehnya, otomatis semakin nyaman dia dibuatnya. Namun ketika Sarah bertanya mengapa dia tahu arahnya, Michael menjawab, salah satu tugas pertamaku di IP adalah membersihkan lumut beracun di sini. Saat kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di luar penjara, pasukan militer berdatangan dan Pop terus dimarahi oleh gubernur karena kelalaiannya. Karena terlalu kesan, gubernur berkata dia rela membantai para tahanan asal putrinya selamat. Lalu dia memerintahkan militer untuk bersiap masuk ke dalam dirasa aman. Michael dan Sarah akhirnya turun. Namun tiba-tiba setelah terjadi sedikit pertarungan, mereka berdua pun selamat. Di luar penjara, pasukan bersenjata sudah bersiap di setiap penjuru. Blake mencoba berbicara dengan gubernur. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk cari muka di depan gubernur dan menjatuhkan kredibilitas Pop. Is that what you would do, Captain? Yes, sir. That's exactly what I'd do. Jun di sini mencoba mengebor dinding itu. Dia pun berkata, dorong dengan kuat tapi tidak terlalu kuat seperti saat sedang bercinta. Ketika John mengetahui dalam dinding itu ada pipa gas, seketika lampu pun padam. Karena John tidak ada, Tibek kembali menyerang mental sipil tersebut. Karena Sarah belum ditemukan, dia berkata kepada Pop seharusnya dia mengikuti Blake melepas gas di seluruh blok. Excuse me. John dan Sucre akhirnya selesai mengebor. Dan ini hasilnya. Sarah akhirnya menemukan pintu keluar. Namun di belakang mereka para tahanan mengejarnya. Dan di luar penjara pasukan bersenjata sudah bersiap. Saat mereka berbicara, laser dari penembak jitu mengarah ke Michael. Setelah itu,
Ini yang dilakukan oleh Michael. They're sharpshooters, Michael. They won't miss. Di parkiran mobil, Nick bertemu dengan rekannya yang telah melacak nomor yang diduga pelaku. Lokasi nomor itu berada di tengah kota dan berasal dari telepon umum. Masalahnya, telepon umum bisa digunakan oleh siapapun. Dan gedung di dekatnya adalah Komisi Energi Federal. Dan gedung satu lagi yang sekarang kosong adalah regional perusahaan Ecoville. Otomatis ini semua masih berkaitan dengan kasus ini. Tiba-tiba telepon umum itu berbunyi. Ketika diangkat tiba-tiba dia tahu bahwa itu Veronica dan Nick Severin. Orang dalam telepon itu berkata, mulai saat ini kalian berdua mati. Lincoln masih mencari Michael dengan tingkat emosi yang maksimal. Bahkan T-Bag dan Sucre jadi korban kemarahannya. Situasi penjara sudah sangat kacau. Di luar sel terlihat sudah ada pasukan militer yang mengawasi mereka. Hingga akhirnya kakak beradik ini dipertemukan kembali. Top yang menemui Belik langsung menyindir Belik yang cari muka di hadapan gubernur. Alhasil Pop marah besar kepadanya. Akhirnya, gubernur bisa bertemu dengan anaknya. Namun dalam pertemuan itu, ayahnya malah menyinggung tentang pekerjaan Sarah, tidak sesuai dengan harapan Sarah. Setelah itu, gubernur memerintahkan untuk segera membereskan kekacauan ini. Ketika sipir itu akan dilepaskan oleh Michael, T-Bag tetap ingin membunuhnya. Tak lama kemudian, akhirnya sipir itu dibebaskan, namun tak diduga. DB Cooper melihat tewasnya sipir yang dibunuh oleh T-Bag. Setelah membunuh, T-Bag berkata kepada Michael, keadaan penjara mulai terkendali. Sarah bertemu dengan Ron dan bertanya tentang tugas yang dilakukan IP. Ron mengatakan, IP tidak melakukan tugas pembersihan lumut beracun dari sayap A. Dari sini, Sarah menyadari bahwa Michael berbohong. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.